Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfrida Daviola Siburian dengan NIM 230512041130, jurusan Teknik Informatika, kelas TID angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan HRN. Pada materi pembelajaran tentang algoritma penjadwalan HRN, saya akan menjelaskan beberapa hal-hal penting, yaitu pengertian dari algoritma penjadwalan HRN, sifat-sifat algoritma penjadwalan HRN, kelebihan dan kekurangan algoritma penjadwalan HRN, contoh hitungan algoritma penjadwalan HRN, dan contoh pengimplementasian algoritma penjadwalan HRN. Pertama yaitu pengertian HRN. HRN merupakan singkatan dari High Ratio Next, di mana algoritma penjadwalan HRN merupakan pengembangan dari algoritma SJF yang dibuat dengan tujuan memperbaiki kelemahan yang terdapat pada algoritma SJF. Algoritma penjadwalan HRN adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses, tidak hanya merupakan fungsi dari suatu waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu dari prosesnya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Kemudian, proses pada algoritma penjadwalan ini menggunakan konsep rasio respon tertinggi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, untuk mengetahui rasio respon tertinggi dalam proses penjadwalan, kita dapat menggunakan rumus prioritas, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Pada bagian ini, rasio siapa yang tertinggi, dialah yang akan terlebih dahulu dieksekusi. Tetapi, jika ada dua atau lebih proses dengan rasio respon tertinggi yang sama, maka proses yang masuk lebih awal ke dalam antrian akan diproses terlebih dahulu. Kemudian ada sifat-sifat algoritma penjadwalan HRN, di mana terdapat dua sifat algoritmanya, yaitu yang pertama ada non-preemptive, di mana jika sedang terjadi pemrosesan dalam CPU, maka pemrosesan itu tidak dapat diambil alih maupun dihentikan oleh pemroses lain sampai proses tersebut benar-benar selesai. Dan sifat kedua yaitu dinamis. Dinamis dalam konteks ini merujuk pada kemampuan sistem operasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dengan memperbarui prioritas awal yang telah ditetapkan untuk proses. Prioritas tersebut kemungkinan hanya menjadi perhitungan awal yang disesuaikan secara lebih akurat sesuai dengan kondisi aktual sistem. Lalu, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari penjadwalan HRN. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, respon time atau waktu tanggapnya lebih cepat. Lalu yang kedua, tidak terjadi starvation dikarenakan HRN merupakan proses yang memiliki prioritas dinamis. Nah, pasti kita bertanya-tanya tentang apa itu starvation. Starvation itu adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah gridlock. Starvation terjadi ketika suatu proses atau tugas tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi atau mendapatkan sumber daya CPU atau sumber daya lainnya, bahkan ketika sumber daya tersebut sebenarnya tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Nah, untuk kekurangan HRN itu sendiri yaitu HRN ini bisa terjadinya overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh proses dan alur hitungan dari algoritma penjadwalan HRN. Nah, di sini saya sudah punya satu contoh tabel yang berisi nama prosesnya, waktu tiba, waktu layanan, waktu mulai, waktu selesai, dan lama tanggap, yang dimana setiap prosesnya itu mesti acak. Seperti pada proses 1, tibanya yang ke-0, terus waktu layanannya 5. Kemudian untuk proses 2, tibanya 2, waktu layanannya 6. Untuk proses 3, waktu tibanya 5, waktu layanannya 3. Dan untuk yang proses keempat, waktu tibanya 1 dan waktu layanannya 2. Nah, untuk mendapatkan penjadwalan HRN,
Maka pertama-tama kita lakukan adalah mengurutkan data pada penjadwalan HRN tersebut dimulai dari waktu tiba yang paling kecil atau urutan terkecil. Seperti yang terdapat pada tabel 2 ini yang telah diurutkan, di mana proses P1 waktu tibanya 0, waktu layanannya 5. Proses P4 ini waktu tibanya 1 dan waktu layanannya 2. Proses P2 waktu tibanya 2 dan waktu layanannya 6. Dan proses P3 yang terakhir waktu tibanya ke-5 dan waktu layanannya 3. Setelah itu kita harus menghitung penjadwalan P1 pada HRN, yaitu untuk waktu mulainya kita sama dengan 0 karena sama dengan waktu tiba, dan untuk waktu selesainya kita dapatkan dari waktu mulai ditambah waktu layanan, yaitu 0 tambah 5 sama dengan 5. Lama tanggapnya itu sama dengan waktu selesai, itu 5 dikurang dengan waktu tiba 0, itu 5 kurang 0, sehingga lama tanggapnya sama dengan 5. Kemudian ini merupakan gambaran giant card-nya, di mana startnya dari 0 dan berhentinya di 5 untuk penjadwalan HRN pada P1. Kemudian kita akan menghitung rasio dari P4, P2, dan P3 dengan menggunakan rumus prioritas, yaitu waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan, supaya kita bisa mengetahui penjadwalan mana yang harus kita hitung dan kerjakan selanjutnya. Nah, sebelum menghitung prioritasnya, kita hitung dulu waktu tunggunya, di mana didapatkan dari waktu selesai P1 dikurang waktu tiba dari P4, P2, dan P3. Seperti pada P4, waktu selesai P1-nya itu udah pasti sama semua, yaitu 5. Terus untuk waktu tibanya P4 itu 1, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian 4 dimasukkan ke rasio penalti, di mana 4 sebagai waktu tunggu ditambah dengan waktu layanannya 2 dibagi dengan waktu layanannya 2, yaitu sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Begitu juga dengan P2, di mana 5 dikurang waktu tiba P2 yaitu 2, sehingga waktu tunggunya 3. Lalu dihitung menggunakan rasio penalti, sehingga didapatkan rasio penaltinya 1,5. Kemudian juga dengan P3, di mana waktu tibanya P3 itu merupakan 5, sehingga 5 dikurang 5 sama dengan 0. Lalu dimasukkan ke rumus prioritas untuk mencari rasio penalti, sehingga didapatkan rasio penaltinya 1. Nah, setelah itu dapat kita lihat di sini bahwa rasio terbesarnya ada pada P4, di mana yaitu 3. Berarti selanjutnya kita akan menghitung penjadwalan pada P4. Nah, pada P4 ini, waktu mulainya kita dapat dari waktu selesainya P1, yaitu waktu selesainya P1 kan 5, nah berarti waktu mulainya P4 itu 5. Nah, untuk waktu selesainya P4, itu rumusnya sama saja dengan sebelumnya, waktu mulai ditambah waktu layanan. Waktu mulainya kan 5, ditambah waktu layanannya 2 sama dengan 7. Dan untuk lama tanggapnya, itu waktu selesainya dikurang waktu tibanya. Waktu selesai dikurang waktu tiba, 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian giant card-nya itu dimulai dari 5 dan berhenti di 7 untuk penjadwalan HRN pada P4. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kembali perhitungan rasio dari P2 dan P3 dengan tetap menggunakan rumus prioritas, di mana untuk waktu tunggunya dihitung dengan menggunakan waktu selesai pada P4 yaitu 7 dikurang dengan waktu tiba P2 dan P3. Nah, untuk P2 ini waktu tibanya 2 dan P3 waktunya 5. Sehingga P2 waktu tunggunya adalah 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian dihitung menggunakan rumus prioritas, didapatkan 1,83 untuk rasio penaltinya. Begitu juga dengan P3, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, lalu 2 dijumlahkan dengan waktu layanan dan dibagi dengan waktu layanan, sehingga didapatkan hasilnya 1,67. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini,
yang mana rasionya yang lebih tinggi, yaitu rasio yang lebih tingginya ada pada P2. Maka yang selanjutnya akan kita kerjakan adalah P2. Nah, pada P2 waktu mulainya itu sama dengan waktu selesai P4. Di sini waktu selesai P4 itu sama dengan 7. Kemudian waktu selesainya sama dengan waktu mulai ditambah waktu layanan. Waktu mulainya 7 ditambah waktu layanannya 6, yaitu 13. Kemudian lama tanggapnya itu kita hitung dari waktu selesai dikurang waktu tiba. Dimana 13 dikurang 2 sama dengan 11. Jadi lama tanggapnya itu 11. Sehingga giant cardnya itu dimulai dari 7 dan akan berhenti pada 13 untuk penjadwalan HRN pada P2. Nah, karena yang terakhir tertinggal P3, maka kita akan mengerjakan P3 tersebut. Di mana waktu mulai P3 itu sama dengan waktu selesainya P2, yaitu 13. Lalu waktu selesainya sama dengan waktu mulai 13 ditambah dengan waktu layanan, yaitu 3. Jadi jawabannya sama dengan 16. Waktu selesainya 16. Lalu untuk lama tanggapnya itu waktu selesai dikurangi waktu tiba. Waktu selesainya itu 16 dan waktu tibanya itu 5. Jadi 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Sehingga giant cardnya itu dimulai dari 13 dan akan berhenti di 16 untuk penjadwalan HRN pada P3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh implementasi penjadwalan algoritma HRN, yaitu sebagai berikut. Di mana kita akan mengambil masalahnya yaitu tentang sebuah bengkel mobil. Contoh masalahnya yaitu pada sebuah bengkel mobil terdapat beberapa mobil dengan permasalahan yang berbeda, sedang antri untuk mendapatkan penanganan dari bengkel tersebut, di mana banyak pelanggan yang menginginkan kendaraannya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi solusi yang kita dapat yaitu agar penanganan pada mobil dilakukan secara lebih adil, kita dapat menerapkan algoritma penjadwalan HRN pada bengkel, sehingga layanan yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah layanan untuk permasalahan dengan prioritas tertinggi. Nah, kita lihat di sini pada tabel 1 itu merupakan data proses yang akan dilakukan oleh bengkel. Ada 4 proses, yaitu servis berkala, penanganan turun mesin, ganti oli, dan servis AC mobil. Di mana alur schedule-nya belum terjadwalkan atau masih acak. Kemudian, untuk tabel yang kedua itu, data prosesnya sudah diurutkan secara konseptual berdasarkan urutan waktu tiba terkecil, yaitu ganti oli itu waktu tibanya 0, servis AC mobil waktu tibanya 3, dan penanganan turun mesin waktu tibanya 4, serta servis berkala waktu tibanya itu 6. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa di sini saya tidak akan menyertakan perhitungan-perhitungannya karena sudah saya jelaskan di sebelumnya di awal tadi. Di sini saya akan menjelaskan kayak mana pengimplementasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai gambaran saja, proses ganti oli itu memiliki waktu tiba paling awal, paling kecil, sehingga dia yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Lalu dicek berdasarkan rasio prioritinya tadi sehingga penanganan servis AC mobil yang berikutnya akan dikerjakan. Dari 3 proses yang ada ini, nah servis AC mobil yang berikutnya dikerjakan. Setelah itu disusul dengan servis berkala dan terakhir akan dikerjakan penanganan turun mesin. Karena penanganan turun mesin ini memiliki tenaga yang ekstra untuk mengerjakannya dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengerjaannya. Ini adalah alur schedule yang sebenarnya terjadi. Nah,
Dengan adanya proses penjadwalan HRN ini, semua akan dilayani dengan baik dan adil, karena penjadwalannya berdasarkan priority tadi, sehingga yang terakhir pun bisa mendapatkan pelayanan tanpa terburu-buru dan hasilnya dapat maksimal. Nah, sekian materi tentang algoritma penjadwalan HRN dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.